Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Sehat selalu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Bapak Ibu semuanya ini sangat antusias sekali ya untuk masalah kehadirannya ya, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan tentang materi literasi digital ya. Nah, sebelum saya mulai share screen, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu gitu tentang literasi digital? Itu misalkan apakah literasi digital itu Pengemitainya Rasna, Pak. Hah? Gimana, Pak? Pengemitainya. Oh, iya siap. Rasna. Oke, jadi sebelum saya mulai share screen ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Ibu dan Bapak mengenai literasi digital? Apakah literasi digital itu sejenis makanan apa gitu ya? Atau sejenis apa, makhluk apa gitu? Kira-kira apa, Mangga? Dari Bu Fitri. Baik Pak Irwan, kalau dalam pikiran saya itu digital itu lebih identik ke teknologi mungkin ya. Jadi dalam pikiran saya itu teknologi digital gitu. Kata kuncinya digital itu teknologi seperti itu. Kalau saya. Oke, 100 buat Bu Fitri. Yang lainnya? Membaca dengan menggunakan teknologi mungkin seperti itu. Ya, Pak Irsan lagi, Pak Irwan. Mungkin dalam pikiran saya terkait literasi digital, dari literasi itu sendiri kan saya artikan literasi itu membaca ya, digital itu adalah alat-alat teknologi yang lebih modern lagi gitu ya. Jadi mungkin dapat diartikan literasi digital itu bagaimana cara kita membaca setiap alat teknologi, misalkan di gawai ataupun di laptop gitu. Jadi bagaimana cara kita memahami atau lebih membaca lebih dalam lagi terkait benda-benda tersebut, yaitu tadi yang laptop dan handphone itu. Begitu mungkin? Oke, 100 buat Bu Susi. Bu Tintin dan Pak Ade mau menambahkan? Baiklah, saya Pak akan mencoba menambahkan. Di sini tadi literasi itu di mana kita bisa aja membaca atau menulis. Di sini dengan media elektronik. Ya, kalau kemarin kan kita ini sebelum masa pandemik dan kita menggunakan medianya itu buku yang ada di perpustakaan, tetapi kita ini kalau literasi digital itu berarti literasi membaca atau menulis dengan menggunakan elektronik atau dengan teknologi seperti ya tadi gawai atau handphone, seperti begitu Bapak Iwan. Oke, luar biasa Bu Tintin, 100 buat Bu Tintin. Pak Ade, ada masukan? Kira-kira apa literasi digital? Sama dengan Bu Fitri. Oh, sama dengan Bu Fitri. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Give applause buat kita semua. Tepuk tangan. Oke, nah saya akan mencoba men-share screen ya. Apa sih kita sama-sama belajar mengenai apa itu literasi digital. Oke ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah. Ya, sudah ada Pak Irwan. Sudah. Nah, oke, ini tentang literasi digital ya. Nah, sorry. Nah, oke langsung aja ya. Nah, ini di sini ada pengertian literasi digital, manfaat dan penerapannya di dalam dunia pendidikan ya. Nah, literasi digital adalah kecakapan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam rangka
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan lainnya. Nah, jadi literasi digital itu adalah sebuah cara Bu ya gitu ya, untuk mempermudah kita gitu, untuk menambah kecakapan kita, kemahiran kita ya, kemampuan kita gitu. Dalam apa? Dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi ya. Sekarang mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan itu gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, ketika misalnya memanfaatkan WhatsApp ya kan, dibuat WhatsApp group ya, terus mengirim materi menggunakan WhatsApp group, dan juga misalnya menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta keterampilan lainnya ya, baik itu keterampilan afektif dan lain sebagainya, ya kan? Nah, terus juga di sini ada manfaat literasi digital, ya kan? Nah, apa saja sih manfaatnya? Pertama adalah untuk mempermudah mencari informasi terkini secara cepat gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi apalagi sekarang ini kan sangat cepat sekali ya, Bapak Ibu. Informasi itu berubah gitu ya. Nah, dengan adanya Google, dengan adanya teknologi, kita bisa mencari itu gitu ya, berita-berita yang memang sangat berkaitan dengan dunia pendidikan ya, atau kelas yang kita ampu. Seperti itu. Nah, terus juga kedua, memperluas jaringan melalui media sosial kita dapat memperoleh teman baru dari berbagai wilayah. Nah, bahkan di luar negara Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi bisa memperluas jaringan ya melalui media sosial ya. Mungkin kita mengenal Facebook gitu. Atau sekarang ada Instagram gitu ya. Nah, itu juga harus kita manfaatkan. Atau YouTube gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita ingin serius untuk belajar, menambah pengetahuan ya, kita sebagai guru ini, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu semuanya ilmu itu yang ada di YouTube gitu ya, atau di Google, itu banyak sekali gitu. Tinggal kita mau apa tidak mengaksesnya gitu ya. Nah, terkadang anak-anak murid kita itu malah mereka lebih cepat gitu Bu ya, lebih cepat adaptasi dengan perubahan teknologi ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan seperti ini gitu, terutama dalam hal memberikan literasi digital gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi ini gitu demi pendidikan kita yang lebih baik. Nah, terus juga yang ketiga itu untuk mempermudah proses komunikasi. Nah, dengan bantuan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kan sudah tersedia WhatsApp ya. Jadi WhatsApp, Line, Facebook itu diciptakan untuk mempermudah kita berkomunikasi gitu. Jadi itu hanya salah satu alat ya. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu pernah merasakan kita nulis surat ya. Kita ingin mengirimkan pesan kepada saudara kita itu menggunakan surat yang mungkin butuh waktu 3 hari. Nah, sekarang mungkin hanya dengan 1 detik saya mengirim pesan kepada Bu Fitri, Bu Tintin, Pak Ade, dan Bu Susi, paling 1 detik gitu ya. Itu tergantung dari kuota yang saya punya ya. Kalau nggak ada kuota berarti nggak bisa terkirim gitu. Nah, terus berpikir lebih kritis ya, kreatif dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Terus penerapan literasi digital ya. Pertama, penyediaan kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi. Kalau di Zoom itu mungkin ada ini ya, ada apa sih namanya Bapak Ibu semuanya? Room. Nah, itu seperti itu. Terus kedua, pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat. Nah, betul. Kalau misalnya kita mungkin kemarin ujian menggunakan file gitu ya, yang harus ngeprint segala macam. Nah, kita bisa menggunakan Google Form. Itu lebih mempermudah gitu ya. Gitu. Ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Keempat, pembuatan petisi daring sebagai kontrol sosial ya. Nah, seperti halnya mungkin Bapak dan Ibu pernah menugaskan anak muridnya untuk membuat misalkan menjaga 3M gitu ya, atau 5M gitu di masa pandemi. Nah, itu. Yang kelima mungkin mencari pekerjaan ya, ini khusus untuk di perguruan tinggi mungkin. Nah, next. Nah, ini perangkat TIK dan lingkungannya.
pertama ada perangkat teknologi ya. Nah, ini ada pesan ya. Lalu sampai ke orang lain. Nah, jadi ini disebut dengan komunikator ya. Orang yang menyampaikan pesan, lalu ada pesan, dan ini komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan. Cuman di sini biasanya ada gangguan Bapak Ibu ya. Entah itu pada media, misalnya medianya HP. Nah, ternyata HP-nya itu tidak kuat memorinya. Ya, seperti itu. Maka ada gangguan. Atau HP-nya bagus tapi jaringannya jelek. Nah, itu juga gangguan gitu ya. Seperti itu. Jadi komunikasi seperti ini ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya mengenai literasi digital ini sangat penting sekali ya untuk sama-sama kita ketahui. Nah, banyak sekali platform ya, platform digital. Platform itu mungkin seperti halnya merek gitu ya. Nah, misalnya seperti Ruang Belajar ya, Jenius. Nah, itu Rumah Belajar, Ruang Guru. Nah, itu disebut dengan platform. Nah, itu bisa kita gunakan Bapak Ibu semuanya untuk menambah pengetahuan ya anak murid kita, anak didik kita seperti itu gitu ya. Nah, apalagi kan kalau misalnya kita nih sekarang ingin membahas tentang materi apa gitu ya. Nah, itu bisa kita memanfaatkan teknologi. Jadi di sini kata kuncinya memanfaatkan ya teknologi, bukan malah kita yang dikendalikan oleh teknologi ya. Karena teknologi itu awalnya diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, oleh karena itu kan karena anak-anak kita ya yang ada di SD ini mungkin perlu arahan dari kita. Nah, kita juga harus minimal dapat mengetahui mengenai teknologi ya dan memberikan literasi digital ini gitu ya. Jadi jangan sampai anak murid kita ini lebih banyak mengakses games daripada hal-hal yang bermanfaat ya, seperti itu. Nah, ini konteksnya umum. Nah, kalau misalkan di sekolah itu ada mungkin platform ya, atau ada banyak sebenarnya Bapak Ibu semuanya yang kita gunakan, yang dapat kita gunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Nah, apa saja sih kira-kira? Kira-kira dari Bapak Ibu ada tanggapan dulu sebelum saya lanjutkan? Halo? Ya, Bapak. Ya, Pak Irwan. Ya, gimana? Ada suaranya? Ada, Bu. Oh iya. Sedikit, bukan menambahkan ya, mau menanyakan terkait tadi literasi digital ya. Dengan segala alat yang sudah modern sekarang itu, anak-anak kita itu selama PJJ ya, mereka memang sudah ahli ya dalam menggunakan gawai-gawainya. Nah, bagaimana cara meminimalisir supaya anak-anak itu tidak bermain ya, tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah diberi orang tuanya gitu. Tugasnya masih sedikit, misalkan yang kita berikan tugas anak-anak itu sedikit ya, tetapi mereka itu lebih memanfaatkannya untuk hal-hal yang ya di luar jam sekolah gitu. Jadi banyaknya ke gamenya gitu. Nah, bagaimana caranya mengkondisikan anak supaya tidak kebablasan gitu, Pak Irwan? Oke, good. Nah, terima kasih Bu Susi. Jadi kan ada 3 ya, trifungsi pendidikan. Pertama itu peserta didik, kedua guru, ketiga orang tua. Nah, harusnya ada kerjasama gitu Bu antara ketiga komponen ini. Nah, jadi yang lebih penting itu Bu sebenarnya kalau misalnya selama PJJ ini kendalinya itu ada di orang tua Bu gitu. Seperti itu. Kalau misalkan orang tuanya ini bisa mengarahkan, maka bisa dapat diminimalisir gitu Bu ya. Terjadi hal seperti ini gitu. Nah, yang penting sebenarnya ketika masa pandemi ini anak-anak ini mengakses hal yang bermanfaat deh gitu. Yang penting dan menanamkan rasa kesadaran diri untuk terus belajar seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa ditanggapi ya, cuman saya mau lanjut dulu ya Bapak Ibu untuk slide selanjutnya. Oke, boleh?
Ya, mangga Pak Irwan. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa platform apa namanya digital ya untuk literasi digital. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mengenal. Jeng 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 jeng, apa saja kira-kira yang pertama? Nah, oke, ada rumah belajar ya. Ada rumah belajar. Terus yang kedua, ada apa aja kira-kira? Jeng 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 jeng. Nah, ada Zenius ya. Nah, Zenius juga ini salah satu platform digital ya, literasi digital. Terus yang ketiga ada Ruang Guru. Ruang Guru. Nah, ini juga penting Ruang Guru ya. Nah, terus yang keempat ada Keep in School. Nah, jadi sebenarnya literasi digital itu ya untuk akses ke hal seperti ini banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin kita lebih familiarnya menggunakan rumah belajar ya seperti itu. Nah, jadi harusnya yang seperti Keep in School, Ruang Guru, Zenius juga harus kita manfaatkan gitu ya supaya menjadi referensi kita dalam mendidik anak-anak kita seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh Bu ya dari dari rumah belajar. Nah, ini saya akses dari laptop. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam rumah belajar ya. Nah, kan registrasi dulu seperti ini. Enggak kedengeran. Nah, terus ini harus daftar dulu ya. Ini ada nick. Ini biasalah nama depan. Surel itu email. Jadi email yang dimasukkan kata sandi ya. Bukan sandinya bukan nama orang. Kalau kata sandi berarti katanya sandi ya. Nah, terus konfirmasi kata sandi. Jadi kata sandi di sini ditulis lagi ke sini. Nah, lalu klik ini dan kemudian login. Nah, ini untuk umum. Jadi nanti ada juga kalau Bapak Ibu sebagai guru klik ini, kalau sebagai murid klik ini ya. Nah, saya masuknya. Nah, terus tampilannya seperti apa sih kalau misalnya kita sudah masuk ya kan? Nah, jeng 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 jeng. Nah, seperti ini tampilannya, Bu. Jadi ini kalau misalkan kita melihat ada kelas digital. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengakses. Ada sumber belajar, ya. Ada laboratorium maya, ya kan. Ada bank soal, ya. Nah, banknya ini bukan nama orang, ya. Terus selanjutnya ada modul digital, seperti itu ya. Nah, oke, next. Apa aja kira-kira? Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini contoh-contoh literasi digitalnya. Ada buku yang bisa kita akses dengan gratis, asalkan ada kuota. Kalau nggak ada kuota ya beli dulu di Indomaret gitu ya, atau di mana gitu ya, seperti itu. Nah, terus kira-kira slide-nya apa lagi ya? Nah, ini bisa kita download ya, kita klik PDF dan kita download ya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk literasi digital gitu ya. Lalu selanjutnya, oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kita sharing-sharing semuanya ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Pak Irwan boleh menanggapi yang tadi ditanyakan oleh Bu Susi? Oh, silakan Bu, dengan senang hati. Ya, seperti tadi pasti yang Bu Susi tanyakan bagaimana caranya untuk anak agar tidak kecanduan ya. Nah, mungkin ya pengalaman pribadi juga sih memiliki anak yang memang ketika proses daring ini peran orang tua ya yang sangat berperan gitu kan. Kadang orang tua mengeluh gitu kan, Bu kenapa ya anak saya tuh main HP aja. Nah, kadang suka pengen ketawa gitu ya. Nah, selama ini kan anaknya sama ibu, kenapa bertanyanya ke saya gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa bisa dibuatkan peraturan lah mungkin di rumahnya. Peraturan menggunakan HP gitu kan. Jadi misalkan boleh menggunakan HP itu dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu sudah dipegang sama orang tuanya. Nanti misalkan anak boleh main game dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi terus diberikan juga sanksi gitu. Maksudnya sanksi kalau misalkan melanggar berarti ada sanksinya apa. Yang pasti sanksinya juga yang
yang disesuaikan lah dengan usia anak gitu seperti itu. Jadi anak belajar disiplin juga, belajar apa sih maksudnya bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab, maksudnya apa sih? Belajar disiplin atas apa aturan yang sudah dibuat kan, aturannya itu aja apa? Ngobrol aja gitu cara bikin ini bikin aturannya tuh ngobrol aja gitu seperti itu. Ya. Jadi mungkin menurut saya itu ada aturan dari dalam keluarganya seperti itu. Ya, terima Oke, kasih, boleh Bu tepuk Fitri. tangan buat Bu Susi dan Bu Fitri yang sudah menanyakan dan menambahkan. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau menambahkan tentang literasi digital ya, pemanfaatan teknologi nih untuk khususnya untuk mengajar kita gitu. Pak Irwan. Ini Pak Irwan. Boleh Pak Titin dulu. Bu Tintin, coba Bu, diangkat Bu punten ininya, apa namanya, Oh, iya. headsetnya, supaya terdengar jelas. Pak Irwan, saya ingin bertanya di sini kan. Boleh, saya mau menjawab Bu. Di sini saya mendengar tentang e-book ya. E-book. Iya, e-book Di Bu. sini, e-book. Nah itu teh semacam perpustakaan atau bagaimana? Oh, e-book ya. Ya. Jadi e-book itu gini Bu, Ibu pernah ngebuka file yang bentuknya PDF nggak Bu? Iya. Nah, saya kasih contoh ya Bu ya. Saya kirim di grup nih. Sebentar. Sebentar ya. Merdeka. Nih, bagus pertanyaannya. Oke, sebentar Bu. Saya izin share screen ya. Ya. Oh, ini. Bentar ini, lagi loading. Nah, ini dia. Nah, saya download dulu ya. Nah, seperti ini nih Bu, bentuknya. Belum muncul ya? Sudah muncul Bu? Sudah. Oh, iya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini saya contohnya dari LIPI Bu ya. Nah, ini kan buku bentuknya ya, cuman PDF. Tuh. Oh, nanti bentuknya seperti ini Bu. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, seperti itu Bu. Sudah terlihat? Iya, terlihat. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Maaf Pak Irwan. Jadi seperti kita membuka e-book, kita seperti tadi buka aplikasi lagi atau gimana? Iya, jadi nanti Ibu masuk ke rumah, misalnya rumah belajar Bu ya. Nah, nanti kan Ibu masuk ke apa namanya? Coba bentar, saya lupa Bu. Nah, di situ ada kategorinya Bu. Misalkan ada kelas digital, ada sumber belajar. Nah, Ibu misalnya masuk sumber belajar, mencari buku tentang IPA misalnya, IPAS misalnya, atau buku yang lainnya tentang agama. Nah, di situ nanti ada Bu, Ibu bisa download gitu, seperti itu. Nanti bentuknya seperti yang saya share tadi. Oh iya. Terima kasih Pak Irwan informasi. Oke, sama-sama Bu Tintin. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya, jadi kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.